Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang kami hormati kepada Bapak Rudi Sanjaya selaku dosen pengampu mata kuliah Behavior Corporate Finance. Kami di sini akan mempresentasikan kembali tentang perilaku keuangan perusahaan yang sebelumnya pernah kami bahas di kelas. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Afandi Rahmat dan teman saya Nasya Mahadia Rahma. Langsung saja ke pembahasan materi kepada saudari Nasya Mahadia Rahma. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyul Mahdia Rahma. Mari kita mulai. Apa itu perilaku keuangan perusahaan? Perilaku keuangan perusahaan adalah cara perusahaan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang terkait uang dan asetnya. Ini mencakup bagaimana mereka mendapatkan dana, menginvestasikannya, dan mengolah resiko keuangan untuk mencapai tujuannya. Menurut berdasarkan ahli dari Sheriff, mengatakan bahwa perilaku keuangan korporat adalah studi tentang bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi perilaku manajer keuangan dan proses pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Berikutnya, kita membahas tentang budaya perusahaan. Nilai dan norma dari perusahaan mempengaruhi cara manajer mengambil keputusan. Budaya kompetitif cenderung mengambil risiko, sedangkan budaya korporatif lebih berhati-hati. Selanjutnya ada faktor-faktor sosial di organisasi dalam perusahaan. Faktor sosial ada tekanan kelompok adalah fenomena psikologis yang terjadi ketika keinginan untuk harmoni untuk konformitas dalam kelompok menghasilkan keputusan yang irasional atau disfungsional. Berikutnya ada norma budaya. Masyarakat nilai-nilai dan kepercayaan dan kebiasaan berperilaku dapat masyarakat luas dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan memandang dan mengelola keuangan mereka. Berikutnya ada jaringan sosial dan hubungan. Hubungan perusahaan dengan pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemasok, pelanggan, dan komunitas dapat mempengaruhi akses ke sumber daya keuangan, biaya modal, dan reputasi keuangan. Berikutnya ada tanggung jawab sosial. Perusahaan yang responsif terhadap tanggung jawab sosial mungkin memiliki citra yang lebih baik dengan investor dan memangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan jangka panjang. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Yusuf Afandi. Ya, terima kasih Saudari Nasya Mahadia Rahma. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya mengenai faktor-faktor sosial dan organisasi dalam perusahaan. Bisa kita lihat faktor organisasi di dalam struktur organisasi bagaimana perusahaan berorganisir, mempengaruhi alur informasi dan proses pengambilan keputusan keuangan. Struktur yang kompleks atau birokratis dapat memperlambat respon terhadap perubahan kondisi keuangan. Kemudian sistem pengambilan internal, kebijakan prosedur dan mekanisme yang diterapkan perusahaan untuk melindungi aset, mencegah kecurangan, dan memastikan akurasi informasi keuangan sangat penting yang membentuk perilaku keuangan yang bertanggung jawab dan etis. Kemudian ada gaya kepemimpinan. Karakteristik dan pendekatan pemimpin perusahaan terutama dalam hal visi keuangan, toleransi risiko, dan komunikasi dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan dan perilaku keuangan seluruh organisasi. Kemudian komunikasi dan koordinasi melakukan efektivitas komunikasi antar departemen dan tingkatan dalam organisasi mempengaruhi bagaimana informasi keuangan dibagikan dan diinterpretasikan, yang pada gilirannya mempengaruhi pengambilan keputusan yang dikoordinasi dengan efektif. Kemudian materi selanjutnya, perbedaan perilaku keuangan perusahaan antar industri atau berdasarkan karakteristik perusahaan tertentu, seperti ukuran, usia, dan kinerja. Kita dapat melihat lebih dahulu dari perbedaan perilaku keuangan perusahaan. Dari struktur modalnya, tingkat leverage atau utang perusahaan cenderung bervariasi antar industri, misalnya industri dengan aset yang lebih tangible seperti manufaktur atau properti. Mungkin memiliki tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan industri teknologi yang asetnya lebih intelligible. Kemudian ada kebijakan dividen, di mana industri dengan pertumbuhan yang stabil dan arus kas mapan cenderung lebih sering membayar dividen dibandingkan industri dengan pertumbuhan tinggi yang lebih memilih untuk menginvestasikan kembali labanya. Kemudian ada manajemen risiko, di mana tingkat risiko bisnis dan risiko keuangan yang dihadapi perusahaan berbeda-beda antar industri, yang kemudian mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola risiko tersebut melalui hedging, asuransi, dan strategi keuangan lainnya. Selanjutnya, ada perbedaan perilaku kemudian dari kita bisa melihat dari ukuran perusahaannya, di mana perusahaan besar umumnya memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal dan sumber pendanaan eksternal lainnya dibandingkan perusahaan kecil. Kenapa? Karena perusahaan besar mungkin memiliki struktur modal yang lebih terverifikasi dan kemampuannya lebih besar untuk menyerap guncangan keuangannya. Studi oleh Conforta Fiala pada tahun 2016 menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar mencapai kinerja ekonomi yang lebih tinggi karena skala ekonominya. Kita bisa melihat kemudian dari usia perusahaan. Perusahaan lebih tua cenderung memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh investasi operasional, pertumbuhan yang melambat, dan aset yang menua. Perusahaan yang lebih muda mungkin lebih fokus pada pertumbuhan investasi kembali laba, sehingga cenderung memiliki kebijakan dividen yang berbeda dengan perusahaan yang lebih tua. Kemudian kinerja perusahaannya. Kalau bisa dilihat dari kinerja perusahaannya, perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik, misalnya profitabilitasnya tinggi, cenderung memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam keputusan keuangan mereka, seperti kemampuan untuk mendanai investasi dan laba tahan atau membayar dividen yang lebih tinggi. Kinerja perusahaan dapat mempengaruhi persepsi investor dan kreditor. Ini penting banget bagi investor, manajemen keuangan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya kesimpulan. Ya, kami simpulkan dari
hasil presentasi kami secara jelas dan menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi perilaku keuangan perusahaan, yaitu faktor-faktor keuangan yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari Najwa Mahdia, Rahma, dan oleh saya juga, dan struktur kepemilikan keuangan perusahaan, tingkat leverage dan profitabilitas, serta faktor-faktor eksternal yang mencakup kondisi ekonomi makro. Jadi regulasi pemerintah ini berkembangan teknologi dan tekanan pasar. Dan analisis ini menunjukkan bahwa interaksi kompleks antar faktor-faktor internal dan eksternal inilah membentuk pola dan arah kebijakan keuangan perusahaan. Seperti itu saja dari kesimpulan kami dan presentasi kami. Bila ada salah kata yang banyak dimohon maafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.